Saya tepati janji satu ini saja ya. Saya tepati janji satu ini saya bacakan. Yang paling duluan, mohon maaf. Setelah ini saya tutup. Siapa yang paling jauh? Dari mana? Masya Allah, Kalimantan Timur. Semoga Allah berikan pahala yang melimpah ya. Dan nanti tolong diprioritaskan yang jauh ya. Ada yang dari Jogja, dari Kalimantan. Tolong musafnya diberikan. Masya Allah ya. Saya kenal ibu insya Allah. Ya. Dan juga bapak. Baik, bismillah. Ustadz saya Fulan bertanya, mohon maaf sebelumnya. Keluarga saya sedang dapat ujian, saya membani pikiran kami, pertanyaan berdosakah kami sebagai anak menegur keras orang tua yang jelas sudah kami cari tahu bahwasanya beliau melakukan perbuatan yang tidak baik dan kami sudah memberikan nasihat kepadanya tapi tidak diindahkan, bahkan sudah kami sidang di rumah namun tidak ada perubahan. Bagaimana menyikapi ini dan durhaka kami sebagai anak jika menegur keras? Boleh, mengingatkan boleh. Dalilnya apa? Dalilnya Quran surah ke 31 ayat ke 14 sampai 15, paling kiri sebelah atas. Kemudian menyikapinya di Quran surah ke-16 ayat 125. Singkatnya begini, jika orang tua berbuat kesalahan, boleh tidak anak menegur atau meluruskannya? Baik, pertama, boleh, sangat dibolehkan. Jika kesalahan itu dipandang salah secara agama, maka pertama ingatkan, luruskan. Cara meluruskannya, buka Quran surah 16 ayat 125. Ini yang standar dulu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. 1. Wal mau'izatil hasanah. 2. Wajadilhum billati hiya ahsan. 3. Pertama, ajak mereka ke jalan Allah. Mau orang tua, mau anak, mau siapapun yang sifatnya keras, susah. Pertama dengan hikmah dulu. Hikmah itu bisa berarti kalimat-kalimat baik, yang lembut. Ya, maaf, kalimat lembut, kalimat baik. Misalnya, Pak, itu nggak bagus, kan? Pak, sayang keluarga. Pak, mohon maaf kalau kami sholat nanti Papa tidak. Bagaimana saat di akhirat nanti? Bagaimana saya bisa menjadi anak yang baik? Atau Anda contohkan, dimulai dengan doa dulu. Doakan kebaikan, minta kepada Allah, lalu tunjukkan dengan kalimat-kalimat yang bagus. Kemudian kalau bisa dinasehati, keluarkan nasihat-nasihat yang terbaik. Kalau berdebat, debat dengan cara yang baik. Tapi kalau kira-kira tingkat kesalahannya fatal, maaf, misal terkait dengan kemusyrikan, dosa-dosa besar seperti zina dan sebagainya, atau lain seterusnya, maka pindah ayatnya ke Quran surah ke-31 ayat ke-15, paling kiri sebelah atas. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika ada orang tua memaksa kamu berbuat musyrik ke agama yang diyakini oleh orang tua, jadi anaknya masuk Islam, orang tua belum, dipaksa kemudian berbuat musyrik, pindah lagi ke agama semula, maka kata Al-Quran, fala, pakai la, boleh menolak. Ya, boleh menolak. Tuti'huma, boleh tidak menaatinya. Kalimat tidak menaati menggunakan la dan pakai fa. Fa itu menunjukkan cepat, la menunjukkan penolakan. La itu dibagi dua di Quran. Satu, ada la yang sifatnya, maaf, lembut. Ada la yang sifatnya keras. Jika la yang sifatnya lembut, di mana diarahkannya? Kepada orang-orang yang butuh penghormatan dan dia berbuat salah. Maka cara kemudian membetulkannya, masuklah dengan cara yang hormat, kehormatan tetap ada, tapi juga peneguran tetap disampaikan, tapi dengan cara yang hormat. Siapa mereka? Ulama, misal. Siapa mereka? Orang tua. Jadi kalau ustadz salah, ustadz kan bukan maksum, dia juga manusia. Dan mungkin salah. Jadi kalau ada ustadz berbuat salah, jangan dicela. Luruskan dia dengan cara yang lembut. Misal Ustadz Adi Hidayat ini menyebutkan ayat nomor Al-Quran, menyebutkan ayat, menyebutkan nomor, salah. Nah, antum boleh menegur, sampaikan, Ustadz, saya baca di Al-Quran seperti yang kata Ustadz sampaikan, tapi ayatnya tidak sama dengan Ustadz sebutkan. Yang di sini 110, kata Ustadz 111. Cara masuknya demikian. Di begitu Ustadznya melihat, oh iya betul, saya salah, Anda benar. Tinggalkan pendapat saya, ambil yang Anda itu yang benar. Caranya demikian. Ini bukan tiba-tiba Anda katakan, nih Ustadz bid'ah nih, Ustadz Sumat nih. Jangan ikuti nih, jangan. Nah, itu menunjukkan tidak ada adab pada diri Anda. Jadi jika adab sudah tidak ada, maka ilmu pun tidak akan Allah berikan kepada Anda. Paham? Demikian orang tua. Orang tua berbuat salah. Kata Al-Quran, dia boleh salah, tapi ibumu yang melahirkan kamu. Bapak kamu yang merawat kamu. Maka bagaimana caranya? Tetap luruskan perbuatan salahnya, tapi tetap hormati dia dengan kapasitasnya sebagai orang tua Anda. Maka bagaimana cara melakukannya? Boleh sampaikan. Pertama, dengan lembut dulu, doakan. Berdoa dulu kepada Allah. Kalau Anda berhadapan dengan orang keras, maka mulai dengan doa supaya Allah melembutkan dirinya. Kenal Fir'aun? Tidak. Tidak. Ya.
Fir'aun. Fir'aun itu orang keras, jauh dari Allah, berbuat zalim, ngaku Tuhan, senang bunuh orang. Diutus Nabi Musa dengan Harun berdakwah kepada Fir'aun. Kalimat pertamanya, Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatan min yafqahu. Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya melembutkan hatinya dulu. Kalau sudah lembut hatinya, lapang jiwa Nabi Musanya, lembut hati Fir'aunnya, maka akan mudah menerima risalahnya. Anda boleh berdoa dulu kepada Allah, ya Allah, dia ayah yang telah merawat saya. Dia ayah kandung saya. Jangan pisahkan kami di surga, ya Allah. Saya tidak ingin berpisah karena dia berbuat maksiat yang besar, ya Allah. Dia berbuat maksiat yang besar, kami terpisah. Mohon berikan hidayah kepadanya, lembutkan hatinya. Supaya apa yang saya sampaikan kepadanya bisa dia terima. Kemudian yang kedua, ambil waktu yang paling tenang. Yang ketiga, datang kepadanya, Pak, mohon maaf, ini dengan rasa sayang saya kepada Papa, rasa sayang kepada Mama, dan sebagainya. Mohon, Pak, apa yang Papa lakukan, itu dirasakan kurang tepat. Kasihan kami, Pak. Kasihan ibu, kasihan yang lain. Ya, tinggalkan perbuatan itu karena kita khawatir berpisah di akhirat nanti. Sampaikan dengan baik. Kalau sudah tidak paham juga dengan itu semua, maka ada rumusan yang lainnya. Selamatkan ibu Anda. Ini pertanyaan nggak bisa saya buka karena sifatnya sangat pribadi. Selamatkan ibu Anda, rawat dengan baik, doakan ayah Anda. Maka Anda tidak dihisab dengan apa yang ayah Anda kerjakan lagi. Dalilnya Quran, surah kedua, ayat 134, paling kiri sebelah bawah. Tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu perbuatan orang dulu, ini perbuatan kamu. Kamu tidak akan pernah dihisab dengan perbuatan orang dulu. Jadi kalau Anda sudah mendakwahi ayah Anda, diajak kepada kebaikan, didoakan sudah, tapi dia tidak mau berubah, maka Anda jaga ibu Anda, jaga saudara-saudara Anda, doakan ayah Anda, tetap ingatkan, adapun pilihan beliau, itu beliau yang kerjakan, silakan tempuh dengan cara yang baik, maka Anda tidak akan dihisab dengan perbuatan ayah Anda. Jelas sampai sini? Terutama ketika yang bertanya dengan pertanyaan yang ini. Saya turut mendoakan semoga ayah Anda diberikan hidayah dan kembali kepada nilai-nilai kebaikan insya Allah. Dan semoga beliau bisa didorong untuk bertobat.